Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika ada seorang ulama hebat yang kita kenal sebagai Imam Hambali. Beliau pernah bermimpi sebanyak 99 kali bertemu dengan Allah. Ternyata mimpi itu ada kelasnya. Kalau ulama mimpinya ketemu Nabi, ketemu Allah, itu luar biasa. Biasa itu. Tapi kalau kita, ya paling banter kita mimpi ketemu dengan keluarga kita, ketemu dengan binatang peliharaan kita, atau yang lebih menakutkan, ketemu dengan setan. Seperti itu. Jadi suatu ketika Imam Hambali ini bermimpi ketemu Allah, tapi hanya diam. Suatu ketika Imam Hambali ini berharap, nanti kalau saya dikasih mimpi lagi, saya akan tanya sama Allah langsung. Allah kasih kesempatan itu lagi, bermimpi sekali lagi. Ini yang ke-99 kali. Pada saat bermimpi yang ke-99 kali itu, Imam Hambali bertanya langsung kepada Allah dalam mimpinya itu. Ya Rabb, bima taqarruba mutaqarribuna ahabba ilaik. Ya Allah, jika ada hambamu yang ingin lebih dekat dengan engkau, dengan cara apa yang paling engkau cintai? Jadi dekat dengan Allah itu banyak caranya. Tetapi yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Ini yang ditanyakan oleh Imam Hambali. Lalu dijawab Allah dalam mimpinya itu, biqiraatil Quran. Kalau ada hambaku yang ingin lebih dekat denganku, yang paling aku cintai, maka bacalah Quran. Imam Hambali sadar bahwa dia faham dengan Quran itu, tapi dia peduli dengan umatnya. Dia tanyakan lagi di dalam mimpinya itu, bifahmin au bighairi fahmin ya Allah. Apakah harus dengan faham atau tidak faham, tidak apa-apa ya Allah. Itu engkau cintai ya Allah. Dijawab oleh Allah, bifahmin au bighairi fahmin. Faham atau tidak faham, membaca Quran itu paling aku cintai, kata Allah begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, membaca Quran itu sederhana, mudah sekali, dan itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang pintar, rajin membaca Quran, maka Allah akan jadikan lisannya alim, hatinya juga alim. Kalau ada orang awam, rajin baca Quran, sergap baca Quran, maka Allah akan limpahkan alim lisan, alim hatinya. Mungkin lisannya masih bodoh karena memang awam. Kita sering menjumpai ada orang yang biasa saja, itu sangat sensitif, mudah merasa dengan Allah. Disuruh maksiat nggak mau, takut dengan Allah, takut melakukan kemaksiatan dengan Allah. Hatinya mudah tersentuh, dengar bacaan Quran tersentuh, dengar sesuatu yang tidak baik tersentuh sekali dan ingat oleh Allah. Ya karena dia orang awam, ya tetap saja lisannya bodoh, hatinya yang alim karena baca Quran tadi. Tapi ada juga orang yang alim, ditanya A, B, C, D tentang ayat Quran, semua bisa jawab. Pintar dia, bisa jawab, bisa terangkan semua. Tetapi hatinya sangat tidak alim. Dia bisa jelaskan ayat-ayat Quran itu, tapi dia juga suka mencaci, menghina, dan lain-lain. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu tidak menyentuh di dalam hatinya. Itu juga ada. Tapi yang pasti bahwa membaca Quran itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifahmin au bighairi fahmin. Mengapa demikian? Karena Nabi pernah bersabda, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin membangun komunikasi dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran.
Jadi membaca Quran itu hakikatnya adalah kita mengobrol dengan Allah. Kita membangun komunikasi dengan Allah. Faham nggak faham itu adalah obrolan kita dengan Allah. Semakin kita ngobrol dengan Allah, semakin kita dekat, semakin kita dekat, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini orang tua, punya banyak pengalaman di dalam kehidupan ini. Kita masih ingat ketika punya anak kecil, kita ngobrol dengan dia. Ini anak cantik sekali, padahal baru umur 3 bulan, 4 bulan. Cantik sekali, bahkan kita kadang ngobrolnya itu nggak masuk akal. Tanya yang nyeleneh, anak cantik ini anaknya siapa loh? Padahal itu anaknya sendiri loh. Kok tanya anak siapa? Semakin kita mengajak dia ngobrol, maka dia akan semakin paham pada akhirnya. Anak yang tidak diajak ngobrol oleh orang tuanya, maka tidak memiliki kedekatan yang lebih dekat dengan orang tua. Jadi semakin kita ngobrol, semakin kita dekat. Tetangga kita yang sering ngajak ngobrol anak kita, dia akan lebih dekat dengan tetangga kita yang sering ngobrol daripada yang tidak ngobrol. Anak kita menangis karena kita sering mengajak ngobrol meskipun orang tuanya itu jelek. Ketika dia nangis, dia mesti larinya ke orang tuanya. Bukan lari ke tetangganya meskipun dia cantik. Karena dia sering ngajak ngobrol. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau toh kita dibuang di pulau yang kita tidak ngerti bahasanya sama sekali. Misalnya di Madura, kita nggak paham bahasanya. Setiap hari kita ngobrol terus, komunikasi terus, paham nggak paham, coba terus. Akhirnya nanti kita juga paham sendiri. Begitu juga dengan Quran. Semakin kita membacanya, semakin terus kita memahami, membaca, maka Allah akan hujamkan pemahaman itu di dalam hati kita. Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat bifahmin atau bighairi fahmin. Faham atau tidak faham, dengan bacaan Quran itu akan mendekatkan kita kepada Allah, karena itu adalah cara berkomunikasi dengan Allah. Semoga Ramadan ini menjadi awal bagi kita untuk terus melanggengkan komunikasi kita dengan Allah melalui bacaan-bacaan Quran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.